Ya, jatuhnya harga minyak mentah di dunia tak bisa dipungkiri turut memberi dampak bagi perekonomian global. Riset terbaru Morgan Stanley menyebut pergerakan harga minyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor kuat. Faktor apa saja akan kami ulas dalam drama harga minyak. Bagaimana nasib Indonesia? Sebelumnya, apa yang jadi pemicu utama anjloknya harga minyak memang dari kondisi ekonomi global, seperti tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China sejak tahun 2018. Bisa kita lihat dari data historical di Oktober 2018, minyak Brent dan WTI harganya ini drop rata-rata di kisaran 37% hingga memasuki awal tahun 2019. Jadi kemudian bisa kita lihat juga pergerakan year to date sejak Januari 2020 di mana virus corona ini mulai menyebar, trennya ini melemah lebih signifikan lagi. Bahkan Senin pekan ini memecah rekor koreksi terbesar dalam sehari ini anjlok lebih dari 30%. Update terakhir harga minyak Brent dan juga WTI per barrelnya ini berada di level 35,79 dolar, kemudian WTI juga 32,98 dolar Amerika Serikat. Lalu apa faktor penyebabnya jika kita berbicara dari situasi saat ini? Bukan lain akibat wabah virus corona yang menjangkiti China. Pasalnya, China adalah negara konsumen minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Nah, di tengah krisis seperti ini sudah jelas permintaan minyak dari China pun berkurang. Tidak hanya itu, virus corona menyebar sampai ke penjuru dunia, kemudian karantina juga terjadi di China, juga di Italia dan berbagai negara lainnya. Jadi upaya pemerintah dunia dalam mengatasi penyebaran wabah juga dilakukan dengan larangan traveling ke negara berstatus virus COVID-19. Nah, imbasnya jumlah penumpang pesawat menurun, kemudian pendapatan industri maskapai global juga berpotensi hilang 113 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Nah, mengingat permintaan minyak ini juga dari afturnya sebagai bahan bakar pesawat bakal sudah menipis jadi 800 ribu barrel per harinya. Nah, faktor berikutnya ini dari gagalnya OPEC Plus dalam mencapai deal pemangkasan produksi minyak negara-negara anggotanya. Kita bicara soal kronologis, Arab Saudi mengajukan untuk memangkas produksi sebesar 1,5 juta BPD, kemudian OPEC juga 1 juta BPD, lalu Rusia dan non-OPEC diminta berkontribusi sebanyak 500 ribu BPD. Tetapi masalahnya Rusia ini menolak dan Arab Saudi itu geram sampai mengambil langkah diskon harga minyak. Ditambah lagi bulan April Arab Saudi dikabarkan juga akan menaikkan produksi minyak dan Rusia tidak tinggal diam dan dikabarkan akan ikutan genjot produksi minyak juga. Tetapi apa sebenarnya alasan Rusia ini menolak? Jadi Rusia menilai upaya pangkas produksi minyak ini sia-sia saja karena output minyak Shell Amerika Serikat terus meningkat dan membanjiri pasar. Tetapi analis memperkirakan fenomena anjloknya harga minyak justru bisa membuat Amerika Serikat ikut memangkas produksi minyak mereka. Nah, seperti apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian global versi Morgan Stanley? Berikut pertama, penurunan harga minyak ini memberi dampak negatif terhadap prospek belanja modal sektor usaha yang bergantung kepada minyak. Dan kemudian negara-negara penghasil minyak juga pasti ikut terkena efeknya. Dan pasar kredit di Amerika Serikat dan ekuitas produsen minyak juga bisa terkena reaksi negatif dan kondisi keuangan juga dapat terganggu. Morgan Stanley melihat pada periode 2014 hingga awal 2016 saat harga minyak turun kala itu, spread kredit sejumlah perusahaan ini melebar diikuti dengan imbal hasil yield yang lebih tinggi sehingga anjloknya harga minyak pekan ini juga turut mempengaruhi pergerakan bursa saham global di mana hampir seluruh bursa dunia termasuk IHSG ikut terdampak. Lantas apa yang terjadi pada perekonomian Indonesia, di mana Indonesia adalah negara net importer minyak kedua.
Tahun lalu total impor minyak mentah dan hasilnya ini mencapai 19,4 miliar dolar, lebih banyak dibandingkan ekspor sebanyak 3,63 miliar dolar, which means tekor 15,8 miliar dolar. Jadi bicara soal skenario untung nih ya, beban impor minyak ini memang bisa berkurang karena impor minyak jauh lebih murah. Dan kemudian ini juga dapat meringankan harga BBM. Tetapi di tengah peluang ini, di tengah peluang di tekanan perekonomian global saat ini, bukan berarti kita tidak khawatir karena masih saja ini harus dipantau oleh pemerintah. Pasalnya, anjloknya harga minyak ini membuat harga saat ini berada di bawah asumsi ICP APBN 2020. Jadi harus diamati lebih jauh oleh Kementerian Keuangan. Jadi akan dihitung nih dampak penurunan harga minyak terhadap penerimaan maupun APBN sepanjang tahun 2020 itu akan seperti apa. Nah, kemudian harga minyak yang jatuh juga bisa menggerus margin dari aktivitas di sektor hulu dan dikhawatirkan juga dapat menghambat target pemerintah yang mau melifting minyak ini sebesar 1 juta BPD. Selain itu, pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga terpengaruh karena sektor migas ini menyumbang 42% dari total PNBP. Jadi kalau PNBP ini berkurang, maka kapasitas fiskal juga jadi lebih sempit. Jadi sebenarnya harga minyak dunia yang anjlok bagaimanapun bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Signifikan atau tidaknya kita harus cermati lagi ini berapa lama sih fenomena ini terus berlangsung, apalagi di tengah besarnya tekanan ekonomi global saat ini.